Bab 2251. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, mata semua orang langsung tertuju pada Ye Yunfei. Nak, apa yang baru saja kamu bicarakan? Jiao Zheng menatap Ye Yunfei dari atas ke bawah dengan tatapan galak dan meyakinkan, dan bertanya dengan dingin. Bergemuruh. Saat berbicara, Jiao Zheng melepaskan paksaan energi yang kuat, menghancurkan Ye Yunfei. Jiao Zheng ini memiliki kekuatan dari kaisar setengah sempurna, dan dengan darah dari Jiao Surgawi, kekuatan tempurnya sangat bagus. Kaisar setengah sempurna biasa sama sekali bukan tandingannya. Hanya saja bagi Ye Yunfei, Jiao Zheng ini seperti semut. Menghadapi paksaan energi yang dilepaskan oleh Jiao Zheng, Ye Yunfei hanya menganggapnya sebagai angin sepoi-sepoi dan tidak peduli. Apakah anak ini agak aneh? Wajah Jiao Zheng sedikit berubah. Karena teknik bayangan rahasia dengan erat menutupi aura energi di sekitar Ye Yunfei, dia tidak bisa merasakan kekuatan Ye Yunfei sama sekali. Saya baru saja mengatakan bahwa pagoda Xuan Huang ada di tubuh saya. Jika Anda menginginkan pagoda Xuan Huang, Anda harus memintanya kepada saya. Petik 2. Ye Yunfei menjawab dengan enteng. Pagoda Xuan Huang benar-benar ada di tubuhmu. Wah, jika Anda menghibur saya, apakah Anda tahu seberapa serius konsekuensinya? Petik 2. Jiao Zheng maju selangkah dan mendekati Ye Yunfei. Dia bilang pagoda Xuan Huang ada padanya. Bagaimana bisa? Bukankah pagoda Xuan Huang ada di tubuh kakak laki-laki saya? Petik 2. Pangeran kedua, Jiao Zong, dan dua lelaki tua lainnya juga menatap Ye Yunfei, merasa sangat terkejut. Karena pagoda Xuan Huang telah diambil oleh pangeran tertua saat itu, dan sekarang seorang anak laki-laki aneh tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa pagoda Xuan Huang ada di tubuhnya. Hal seperti itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Ini seharusnya pagoda Xuan Huang. Ye Yunfei mengulurkan telapak tangannya, dan sebuah pagoda kecil muncul di telapak tangannya, yaitu pagoda Xuan Huang. Ini benar-benar pagoda Xuan Huang. Semua anggota klan Tianjiao di sekitarnya segera menatap pagoda Xuan Huang, sangat terkejut. Pagoda Xuan Huang adalah harta karun klan Tianjiao dan tanda patriark, dan di kuil leluhur klan Tianjiao, ada banyak pola pagoda Xuan Huang. Semua anggota klan Tianjiao sangat akrab dengan pagoda Xuan Huang ini. Haha, oke bagus. Sangat sulit menemukan tempat untuk melewati sepatu besi, dan tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Pagoda Xuan Huang dikirimkan kepada saya. Petik 2. Bersemangat, Jiao Zheng tidak bisa menahan tawa liar. Bagaimana ini? Kenapa pagoda Xuan Huang ada di tanganmu? Di mana kakak laki-laki saya? Di mana dia sekarang? Bagaimana dia sekarang? Petik 2. Setelah pangeran kedua mengenali pagoda Xuan Huang, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan segera bertanya tentang situasi kakak laki-lakinya. Setelah melarikan diri dari pesawat Tianjiao bersama pangeran tertua, dia mengikuti instruksi ayahnya dan memimpin beberapa orang melarikan diri ke berbagai arah. Kami belum bertemu satu sama lain sejak itu. Tanpa diduga, saya tiba-tiba melihat menara Xuan Huang sekarang. Adikmu sudah mati. Pagoda Xuan Huang ini diberikan kepadaku olehnya. Petik 2. Ye Yunfei menatap pangeran kedua dan menjawab. Apa? Kakak tertua saya sudah mati? Mustahil. Saya tidak percaya. Petik 2. Mendengar perkataan Ye Yunfei, pangeran kedua merasa seperti disambar petir. Jiao Zong dan dua lelaki tua lainnya juga pucat. Itu benar, kakak laki-lakimu memang sudah mati. Pagoda Xuan Huang ini dipercayakan kepadaku olehnya. Aku tidak perlu berbohong padamu. Petik 2. Ye Yunfei mengerti suasana hati pangeran kedua dan berkata sambil menghela nafas. Bocah, berhenti bicara omong kosong. Beri aku pagoda Xuan Huang segera, jika tidak, mati. Petik 2. Dengan sekejap, Jiao Zheng bergegas menuju Ye Yunfei. Orang-orang Jiao lainnya yang datang bersama Jiao Zheng juga mengepung Ye Yunfei satu persatu. Saat ini, bagi orang-orang Jiao ini, pagoda Xuan Huang adalah hal terpenting. Memburu pangeran kedua bukanlah hal terpenting. Saya berjanji kepada pangeran tertua bahwa jika memungkinkan, saya akan membantunya membalaskan dendamnya. Sekarang, mari kita mulai dengan Anda. Petik 2. Ye Yunfei menatap orang-orang dari klan Jiao dan berkata dengan tenang. Tertawa. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei menggerakkan pikirannya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak keluar dari lautan jiwa, dan kemudian berubah menjadi berbagai senjata. Ada ribuan senjata, seperti hujan lebat ke arah orang-orang itu. Klan Jiao memenggal dan membunuh mereka. Engah-engah.
kepala orang-orang Jiao itu meledak satu demi satu, seperti semangka yang dihancurkan satu persatu, meneteskan jus. Dalam waktu kurang dari satu nafas, kecuali Jiao Zheng, semua pasukan klan Jiao lainnya terbunuh. Hanya Jiao Zheng yang berdiri di sana, pucat dan gemetar. Dia akhirnya mengerti bahwa dia menabrak pelat besi. Bocah rendah hati di depannya ini jauh lebih kuat darinya. Kamu adalah Ye Yunfei. Pada saat ini, makhluk yang terbungkus jubah hitam berteriak dari kejauhan. Ya, saya Ye Yunfei. Pergilah ke neraka semua bajingan gelap. Petik 2. Ye Yunfei melirik dan berkata dengan ringan. Sekilas Ye Yunfei tahu bahwa lusinan makhluk hitam yang menghalangi jalan pangeran kedua tadi semuanya berasal dari sisi gelap. Ayo pergi. Setelah puluhan makhluk gelap mengenali Ye Yunfei, mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawan Ye Yunfei, jadi mereka berbalik dan lari. Itu sudah terlambat. Ye Yunfei mengulurkan telapak tangannya, membidik lusinan makhluk gelap, dan meremasnya dengan lembut. Engah-engah. Dalam waktu kurang dari setengah napas, lusinan tubuh dari faksi gelap meledak satu demi satu, memusnahkan tubuh dan jiwa. Lusinan faksi gelap ini semuanya adalah kekuatan setengah kaisar. Bagi Ye Yunfei, mereka seperti semut. Apakah Anda Ye Yunfei? Ye Yunfei itu yang membunuh Kaisar Jinwu, Kaisar Yuyue dan penguasa istana Dewa Surgawi. Petik 2. Jiao Zheng mendengarkan kata-kata dari faksi gelap, dan melihat Ye Yunfei mengulurkan tangan dan dengan lembut menjabat tangannya, membunuh puluhan faksi gelap dengan kekuatan setengah kaisar dalam hitungan detik. Dia benar-benar ketakutan dan berdiri di sana, seolah-olah dia bodoh bergerak. Tentu saja dia pernah mendengar tentang reputasi Ye Yunfei. Kamu Ye Yunfei. Pada saat ini, pangeran kedua, Jiao Zong dan dua lelaki tua lainnya juga sangat terkejut. Mereka berdiri di sana dengan hampa, tidak dapat mempercayainya. Pangeran kedua, mari kita keluar dari sini dulu, lalu membicarakannya secara mendetail. Ye Yunfei berkata kepada pangeran kedua, dan kemudian dengan lambaian lengan bajunya, pangeran kedua, Jiao Zong, dua lelaki tua lainnya, Jiao Zheng dan yang lainnya semuanya diteleportasi ke menara hantu. Ye Yunfei tidak membunuh Jiao Zheng, terutama karena dia ingin belajar tentang situasi pesawat Tianjiao saat ini darinya. Tanpa diduga, klan Tianjiao juga bergabung dengan faksi gelap. Tampaknya faksi gelap telah menarik sejumlah besar kekuatan yang kuat di dunia dengan ukuran 3000, dan faksi gelap sedang mempersiapkan pertempuran berikutnya untuk menghancurkan dunia. Petik 2. Ye Yunfei memikirkan selusin makhluk gelap barusan, dan mau tidak mau berpikir secara diam-diam. Memanggil. Ye Yunfei menggunakan keterampilan tubuhnya, dan meninggalkan ruang ini dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Ye Yunfei tahu bahwa jika dia membunuh orang-orang dari sisi gelap, master dari sisi gelap akan segera mengetahuinya. Ye Yunfei mengerti bahwa faksi gelap memiliki permusuhan yang mendalam dengannya, dan dia pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga tahu bahwa kekuatan faksi gelap itu menakutkan, dan pasti akan ada beberapa orang kuat di negeri dongeng, yang tidak dapat diprovokasi olehnya sekarang. Jadi Ye Yunfei tidak berencana untuk menghadapi kegelapan faksi langsung untuk saat ini. Bab 2252. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei datang ke pintu masuk dan keluar pesawat Tianjiao. Pesawat Tianjiao adalah wilayah klan Tianjiao. Klan Tianjiao adalah klan terkenal di 3000 dunia, dan telah diwariskan sejak lama. Dan belum lama ini, patriark dan sesepuh agung dari klan Tianjiao berturut-turut berhasil menjadi kaisar. Dengan kata lain, klan Tianjiao saat ini memiliki dua kaisar surgawi. Dikatakan bahwa klan Tianjiao sekarang memiliki setidaknya 3 atau 400 master setengah kaisar. Kekuatan keseluruhan semacam ini pasti dapat dianggap sebagai kekuatan besar yang duduk di satu sisi di dunia 3000. Ye Yunfei mengirim pangeran kedua, Jiao Zong, dua lelaki tua lainnya, dan Jiao Zheng. Pangeran kedua, kami telah kembali ke pesawat Tianjiao. Ye Yunfei berkata kepada pangeran kedua, apa, Tuan Ye, mengapa Anda membawa kami kembali ke pesawat Tianjiao? Petik 2. Pangeran kedua, Jiao Zong dan dua tetua lainnya tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka dengan liar setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan menonton pesawat Tianjiao tidak jauh masuk dan keluar dari portal. Selama bertahun-tahun, beberapa dari mereka menjauh dari pesawat Tianjiao, menghindari kejaran klan Tianjiao di mana-mana.
Tanpa diduga, Ye Yunfei membawa mereka kembali ke pesawat Tianjiao sekarang. Jadi di bawah refleks terkondisi, pangeran kedua, Jiao Zong dan dua lelaki tua lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mungkinkah anak ini benar-benar ingin menantang klan banjir surgawi kita? Saya tidak tahu apakah Patriark dan Tetua Agung adalah lawannya. Petik 2. Wajah Jiao Zeng tidak pasti, dia telah mendengar tentang Ye Yunfei memenggal kepala Kaisar Langit Gagak Emas, Kaisar Langit Yu Yue, dan Guru Istana Dewa Langit berturut-turut, dan dia tahu bahwa kekuatan Ye Yunfei menakutkan. Mendengus, bahkan jika Patriark dan Tetua Agung bukanlah lawannya, dia masih bisa meminta bantuan dari penguasa faksi gelap. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia tidak akan menjadi lawan dari golongan gelap. Jadi dia berani memprovokasi klan Tianjiao kita, dia mencari kematian. Petik 2. Jiao Zeng berpikir sendiri. Ketika pangeran tertua memberi saya pagoda Xuan Huang, saya berjanji kepadanya bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membalaskan dendamnya di masa depan. Sejak aku bertemu denganmu hari ini, aku akan membuat janji ini. Aku tidak suka mengingkari janji. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada pangeran kedua. Tapi, Raja Banjir Surgawi dan Penatua Agung keduanya telah menjadi Kaisar Surgawi, dan kekuatan klan Banjir Surgawi juga sangat menakutkan. Pangeran kedua sedikit ragu. Jiao Zong dan dua lelaki tua lainnya juga tidak yakin. Meskipun mereka telah mendengar tentang reputasi Ye Yunfei, klan Tianjiao sekarang memiliki dua Kaisar Langit, dan ini adalah wilayah klan Tianjiao. Klan Tianjiao telah beroperasi di sini sejak lama dan memiliki fondasi yang dalam. Bagaimana mereka bisa dengan mudah terprovokasi? Jangan khawatir, saya tidak memperhatikan hanya satu klan Tianjiao dan dua Kaisar Surgawi. Ayo pergi, hari ini saya akan membantu Anda membalas dendam. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Sekarang, ceritakan tentang situasi klan Tianjiao secara mendetail. Ye Yunfei memandang Jiao Zeng dengan acuh tak acuh, dan bertanya. Alasan mengapa Ye Yunfei tidak membunuh Jiao Zeng adalah karena dia ingin tahu tentang situasi klan Tianjiao saat ini darinya. Kamu Yunfei, meskipun kamu sangat kuat, klan Tianjiao kami sekarang memiliki dua Kaisar Surgawi, dan klan Tianjiao kami dan faksi gelap adalah sekutu. Kekuatan faksi gelap berada di luar imajinasi Anda. Anda sebaiknya tidak memprovokasi klan Tianjiao kami, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Petik 2. Kata Jiao Zeng tajam. Jangan katakan ya. Ye Yunfei tersenyum dingin, gemerincing. Sejumlah besar cabang dan daun hijau zamrud menjulur dari kepala Ye Yunfei, melesat cepat di udara, memasuki lautan jiwa Jiao Zeng sekaligus, dan kemudian menembus tubuh jiwanya. Jiao Zeng merasakan sakit yang luar biasa dan menjerit. Jika Anda ingin disiksa, saya menyarankan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Cabang dan daun hijau zamrud itu adalah cabang dan daun dari pohon pembudidaya jiwa. Ye Yunfei sedang melakukan semacam seni rahasia klan jiwa, yang khusus digunakan untuk menyiksa tubuh jiwa makhluk hidup, yang dapat membuat jiwa tubuh makhluk hidup merasakan sakit yang mengerikan dan tak tertahankan. Pada awalnya, Jiao Zeng masih ingin menahan rasa sakit, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak dapat menahan rasa sakit yang mengerikan dari kedalaman tubuh jiwanya, dan akhirnya menyerah, dan menjelaskan secara rinci apa yang dia ketahui tentang klan Tianjiao. Apa yang dikatakan Jiao Zeng mirip dengan apa yang Ye Yunfei bayangkan. Klan Tianjiao memang sangat kuat, dan beberapa waktu lalu mereka berhubungan dengan faksi gelap. Namun, bagi Ye Yunfei, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di alam Suzaku, Ye Yunfei telah membunuh lusinan penguasa Kaisar Langit dari faksi gelap, dan permusuhan dengan faksi gelap terlalu dalam untuk diselesaikan. Jadi Ye Yunfei tidak akan peduli memprovokasi faksi gelap. Pergi ke neraka, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Permisi, Jiao Zeng merasakan niat membunuh Ye Yunfei, dan sangat ketakutan sehingga dia ingin memohon belas kasihan. Ye Yunfei tidak memberinya kesempatan. Dengan pikiran, tubuh jiwa Jiao Zeng dihancurkan oleh cabang dan daun pohon yang menumbuhkan jiwa, dan kemudian semuanya diserap dan disempurnakan. Ayo masuk, Ye Yunfei berkata kepada pangeran kedua, lalu berjalan menuju pintu masuk dan keluar pesawat Tianjiao. Tiga paman, lihat, pangeran kedua memandang Jiao Zong dan dua lelaki tua lainnya, dia tidak dapat mengambil keputusan sejenak, bertanya-tanya apakah dia harus mengikuti Ye Yunfei ke pesawat Tianjiao. Pangeran kedua, kita bertarung. Dikatakan bahwa Kaisar Surgawi Gagak Emas,
Kaisar Surgawi Yuyue, dan Tuan Istana Dewa Surgawi semuanya dibunuh oleh Tuan Muda Ye ini. Dua Kaisar Surgawi dari klan Tianjiao hanyalah Kaisar Surgawi Junior, dan mereka bukan apa-apa bagi Yang Tuan Ye. Ini mungkin kesempatan kita untuk balas dendam. Dengan kekuatan kita berempat, hampir tidak mungkin membalas dendam. Sekarang Tuan Ye bersedia membantu kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Petik 2. Salah satu lelaki tua itu tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, "Bagus, kita harus mempercayai Tuan Ye dan menindaklanjutinya." Petik 2. Jiao Zong dan lelaki tua lainnya berjuang beberapa saat sebelum membuat keputusan. Karena ketiga paman setuju, maka kami akan mengikuti Tuan Ye ke pesawat Tianjiao. Jika saya bisa membalas darah dan darah ayah saya, bahkan jika saya mati, itu akan sia-sia. Petik 2. Pangeran kedua mengangguk berat. Jadi pangeran kedua mengikuti di belakang Ye Yunfei bersama Jiao Zong dan kedua lelaki tua itu. Berhenti, siapa kamu? Petik 2. Sebelum Ye Yunfei berjalan ke portal masuk dan keluar dari pesawat Tianjiao, lebih dari selusin penjaga klan Jiao muncul dan berteriak keras. Bam bam, Ye Yunfei melepaskan sedikit paksaan energi, dan di tempat selusin orang Jiao terlempar jauh. Ye Yunfei melangkah maju dan berjalan langsung ke pesawat Tianjiao. Pangeran kedua dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Pesawat Tianjiao adalah dunia yang relatif berskala besar dengan energi yang melimpah dan hukum yang canggih. Dari kejauhan, samar-samar orang dapat melihat bayang-bayang hantu naga banjir yang menghantui dunia ini. Bentuk dunia dari pesawat Tianjiao adalah sebuah benua. Secara umum, kira-kira ada dua jenis dunia di antara 3.000 dunia. Satu adalah langit berbintang yang luas dengan banyak planet, dan yang lainnya adalah benua yang sangat besar, di mana markas klan banjir surgawimu. Ayo langsung ke Huanglong, Ye Yunfei bertanya pada Jiao Zong. Bab 2253. Di tengah benua, ada 36 pegunungan berselang-seling, melindungi markas besar klan Tianjiao. Petik 2. Jiao Zong menunjuk ke tengah daratan dan menjawab, "Oke, ayo langsung ke markas klan Tianjiao." Ye Yunfei mengangguk. Kemudian Ye Yunfei memimpin dan mendarat menuju pusat daratan. Saat ini, manajemen senior klan Tianjiao telah menerima kabar bahwa musuh telah masuk dan keluar secara paksa dari pesawat Tianjiao. Dua diaken dari klan Tianjiao segera keluar dari markas dengan sekelompok orang, siap untuk keluar dari gerbang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak masuk akal, seseorang berani datang ke pesawat Tianjiao kita untuk membuat masalah. Aku benar-benar tidak sabar. Kedua diaken itu mengutuk saat mereka berjalan. Pada saat ini, Ye Yunfei berjalan ke arahnya dari kejauhan bersama pangeran kedua dan yang lainnya. Tiga tuan setengah kaisar. Kedua diaken itu melihat Ye Yunfei dan yang lainnya, dan akhirnya mata mereka tertuju pada Jiao Zong dan tiga lelaki tua lainnya, sedikit terkejut. Pangeran kedua hanyalah setengah kaisar junior. Tubuh Ye Yunfei disembunyikan oleh teknik bayangan rahasia, sehingga mustahil bagi orang luar untuk melihatnya. Jadi kedua diaken ini langsung mengabaikan Ye Yunfei dan pangeran kedua, dan memperhatikan Jiao Zong dan tiga lainnya. Aneh, mereka bertiga memiliki darah klan Tianjiao kita di tubuh mereka, tapi mereka sangat aneh, siapa mereka? Kedua diaken itu menatap ketiga Jiao Zong, curiga. Ye Yunfei mengabaikan dua diaken dan orang-orang dari klan Tianjiao di belakang mereka, dan berjalan menuju markas klan Tianjiao dengan tangan di belakang. Berhenti, siapa kamu? Petik 2. Melihat Ye Yunfei berjalan di depan mereka tanpa mengelak atau mengelak, kedua diaken itu menjadi sedikit marah dan berteriak tajam. Bam bam. Dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan paksaan energinya, yang menyebar ke depan seperti lautan luas, dan melemparkan dua diaken dan orang-orang dari klan Tianjiao di belakang mereka terbang menjauh. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan kaisar kesempurnaan, dia dapat dengan mudah membunuh mereka, apalagi makhluk biasa ini, yang tidak perlu bertarung sama sekali. Kekuatan Tuan Muda Ye benar-benar menakutkan. Pangeran kedua dan yang lainnya mengikuti di belakang, dan mereka semua terkejut saat melihat pemandangan ini. Apa yang telah terjadi? Saat ini, sekelompok orang yang berpatroli di kejauhan memperhatikan pergerakan di sini dan bergegas mendekat. Bam bam, Ye Yunfei melangkah maju, dan tekanan energi yang kuat menyapu ke depan, dan semua pasukan patroli dikirim terbang. Apa yang telah terjadi? Lebih banyak orang dari klan Tianjiao menemukan situasi di sini, dan mulai menyerbu satu demi satu. Pada saat yang sama,
di markas klan Tianjiao, para pejabat tinggi itu juga menerima laporan bahwa seseorang telah membobol pesawat Tianjiao dan menyebabkan masalah, dan mereka tidak dapat menahan amarah. Itu hanya beberapa dari mereka. Kalahkan mereka. Petik 2. Saat ini, orang-orang dari klan Tianjiao mengepung dan membunuh Ye Yunfei dan yang lainnya dari segala arah. Gulungan. Ye Yunfei membuka mulutnya dan berteriak. Ye Yunfei melakukan Lion Roar Kung Fu, meskipun dia hanya menggunakan sedikit kekuatan, efeknya sangat menakutkan. Bang bang bang. Gelombang suara yang menakutkan berpusat pada Ye Yunfei, seperti gelombang laut yang bergulung, dikirim ke segala arah. Kemanapun mereka pergi, semua orang Tianjiao yang bergegas terhempas. Setelah memasuki pesawat Tianjiao, Ye Yunfei belum membunuh siapapun. Karena musuh pangeran tertua terutama adalah sesepuh yang merebut kekuasaan dan orang kepercayaan sesepuh. Ye Yunfei tidak perlu membunuh seluruh klan Tianjiao untuk membalaskan dendam pangeran tertua. Siapa anak ini? Terlalu menakutkan. Melihat pemandangan ini, pria dan kuda dari klan Tianjiao yang datang dari kejauhan menjadi pucat karena ketakutan, dan mau tidak mau memperlambat langkah mereka. Kecepatan Ye Yunfei sangat cepat, dan dia tiba di depan markas klan Tianjiao dalam sekejap mata. Nak, kamu sangat berani. Siapa Anda, dan mengapa Anda datang ke sini untuk memprovokasi klan Tianjiao kami? Petik 2. Seorang pria parubaya bergegas keluar dari markas, memegang dua kapak besar di kedua tangan, memelototi Ye Yunfei dengan wajah marah, dan bertanya dengan tegas. Katakan pada Jiao Tiankun untuk keluar, aku punya sesuatu untuk mencarinya. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Jiao Tiankun adalah Raja Jiao Surgawi kontemporer dari klan Tianjiao. Saat itu, dia merebut kekuasaan dan naik tahta, membunuh Raja Banjir Surgawi sebelumnya, dan menjadi generasi baru Raja Banjir Surgawi. Berani, seorang anak kecil dari generasi muda berani memanggil Raja Tianjiao kita dengan namanya secara langsung. Ini adalah kejahatan pengkhianatan dan ketidakmanusiawian, jadi tolong mati. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, pria parubaya itu menjadi sangat marah, mengangkat kedua kapak raksasa di tangannya, dan menyerang Ye Yunfei. Pria parubaya ini adalah setengah kaisar yang sempurna. Ledakan. Ye Yunfei bahkan tidak melihatnya, dia mengayunkan lengan bajunya dan langsung menerbangkan pria parubaya itu. Jiao Tiankun, keluar dan mati. Ye Yunfei melakukan raungan singa lagi, dan gelombang suara yang kuat ditransmisikan ke markas klan Tianjiao seperti lautan luas. Ledakan. Di markas klan Tianjiao, puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya meledak terus-menerus, berubah menjadi batu bata, batu, dan ubin di seluruh langit, terciprat kemana-mana. Dengan raungan ini, Ye Yunfei menggunakan setidaknya 6 atau 7% dari kekuatannya, menyebabkan kekuatan destruktif yang sangat besar. Setidaknya sepertiga anggota pingsan oleh gelombang suara yang mengerikan di tempat. Raungan Ye Yunfei hampir mengubah markas klan Tianjiao menjadi reruntuhan. Ini, di belakang, pangeran kedua, Jiao Zong dan dua lelaki tua lainnya tercengang dan tidak percaya. Saat ini, markas seluruh klan Tianjiao mendidih. Semua anggota klan Tianjiao bergegas keluar dari tempat tinggal mereka atau ruang rahasia tempat mereka mundur dan berkultivasi rantai. Nak, apakah kamu baru saja menelepon? Tiba-tiba ruang itu bergetar, sejumlah besar darah menyembur ke langit dari kedalaman klan Tianjiao, langsung mewarnai ruang itu menjadi merah, dan kemudian seorang lelaki tua kekar melangkah keluar, menatap Ye Yunfei, dan bertanya dengan dingin. Di atas tubuh lelaki tua itu melayang seekor naga darah dengan gigi dan cakar yang tidak jelas, dengan kekuatan yang luar biasa. Dia berdiri di sana, menyebabkan ruang di sekitarnya terus berputar dan berubah bentuk, seolah-olah dia tidak tahan dengan auranya yang menakutkan. Orang tua ini adalah Raja Banjir Surgawi kontemporer, Banjir Langit Kun. Setelah kelompok Jiao Tian muncul, banyak anggota tingkat tinggi dari klan Tianjiao muncul satu demi satu, berdiri di samping kelompok Jiao Tian. Harus dikatakan bahwa kekuatan keseluruhan dari anggota tingkat tinggi klan Tianjiao ini sangat bagus. Selain Raja Banjir Surgawi, ada juga Penatua Agung yang merupakan Kaisar Langit Junior. Ada lebih dari 400 Master setengah Kaisar, 2 Kaisar Surgawi, lebih dari 400 setengah Kaisar. Inilah latar belakang klan Tianjiao. Di dunia 3000, kekuatan seperti itu diperkirakan berada di antara beberapa teratas.
Pada saat yang sama orang-orang tingkat tinggi itu terus muncul, sejumlah besar orang dari klan Tianjiao. Muncul dari segala arah, mengelilingi Ye Yunfei dan yang lainnya. Semua pria dan kuda dari klan Tianjiao adalah pembunuh. Raungan Ye Yunfei tadi mengubah markas klan Tianjiao menjadi reruntuhan. Bagi anggota klan Tianjiao ini, sungguh memalukan. Sayang, Raja Banjir Surgawi, apakah anak ini terlihat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya. Tiba-tiba, orang tingkat tinggi berkata dengan heran. Sepertinya dia adalah Ye Yunfei. Teriak tingkat tinggi lainnya lebih dulu. Penampilan dan aura tubuh jiwa Ye Yunfei telah lama tersebar di antara 3.000 dunia. Jadi itu dengan cepat dikenali oleh pejabat tinggi klan Tianjiao. Kamu Yunfei. Mendengar nama ini, wajah semua anggota klan Tianjiao berubah dengan liar. Inilah pembunuh paling terkenal akhir-akhir ini. Memenggal dan membunuh Kaisar Yuyue, Kaisar Jinwu dan penguasa Istana Dewa Surgawi dengan kekuatannya sendiri. Ye Yunfei, klan Tianjiao kami tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kamu membobol pesawat Tianjiao kami dan melukai orang? Setelah Raja Tianjiao mengetahui identitas Ye Yunfei, dia menunjukkan ekspresi ketakutan dan bertanya dengan suara yang dalam. Bab 2254. Sesungguhnya tidak ada permusuhan antara aku dan kamu, tetapi kamu bermusuhan dengannya. Saya telah mendapat manfaat darinya saat itu dan berjanji untuk membalaskan dendamnya. Saya tidak akan mengingkari janji saya kepada orang lain. Petik 2. Dengan pikiran, Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk mensimulasikan sosok dan berdiri di sampingnya. Itu adalah Pangeran Jiao yang berada di bawah kolam Tianlong Akademi Tao benua Tianxuan saat itu. Saudara laki-laki, ketika pangeran kedua melihat sosok ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan matanya menjadi merah. Hingga saat ini, dia akhirnya percaya bahwa Ye Yunfei memang telah bertemu dengan kakak laki-lakinya. Karena sosok yang disimulasikan oleh Ye Yunfei tidak hanya memiliki penampilan, tetapi juga mensimulasikan jiwa dan tubuh pangeran tertua yang seperti aslinya. Kamu kenal dia, di mana dia sekarang? Petik 2. Ketika Raja Tianjiao melihat pangeran tertua, dia sangat gembira, karena dia tahu bahwa pagoda Xuan Huang kemungkinan besar ada di tubuh pangeran tertua. Tentu saja aku mengenalnya, dialah yang menugaskanku untuk datang dan membunuhmu. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Saat itu, Ye Yunfei telah berjanji pada pangeran tertua bahwa jika dia memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, dia akan membalaskan dendamnya. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia sudah bisa membalaskan dendam pangeran tertua. Kamu Yunfei, kamu terlalu sombong. Tidak peduli apa, kamu hanya anak-anak dari generasi muda, kamu terus mengatakan ingin membunuhku, apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah diganggu? Segera beritahu keberadaan pangeran tertua, jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Petik 2. Wajah Raja Tianjiao menjadi gelap, dia maju selangkah, dan berkata dengan dingin. Selama bertahun-tahun, dia telah mengirim orang untuk mencari keberadaan pangeran tertua dan pangeran kedua. Selain ingin membunuh rumput dan akar, tujuan utamanya sebenarnya adalah ke pagoda Xuan Huang. Dan dia menerima kabar bahwa pagoda Xuan Huang kemungkinan besar ada di tubuh pangeran tertua. Beberapa waktu yang lalu, orang kepercayaannya menemukan keberadaan pangeran kedua, sehingga mereka mengirim banyak orang untuk memburu dan membunuh pangeran kedua. Tak disangka, kini ada kabar tentang pangeran tertua. Sekarang Ye Yunfei mengenal pangeran tertua, Raja Tianjiao memutuskan untuk mendapatkan keberadaan pangeran tertua dari Ye Yunfei, dan kemudian pergi untuk merebut kembali pagoda Xuan Huang. Karena rahasia garis keturunan klan Tianjiao tersembunyi di pagoda Xuan Huang, jika dia mendapatkan pagoda Xuan Huang, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dan kamu, bajingan kecil, aku tidak menyangka kamu berani kembali ke pesawat Tianjiao. Hari ini adalah hari kematianmu. Raja Tianjiao melirik pangeran kedua dan berkata sambil mencibir. Hanya olehmu, apa hakmu untuk membuatku menyesal? Ye Yunfei menunjukkan ekspresi menghina. Raja Banjir Surgawi ini menerobos menjadi Kaisar Langit belum lama ini. Seorang Kaisar Langit Junior tidak layak disebut kepada Ye Yunfei. Jiao Tiankun, kamu tidak sebaik babi dan anjing. Saat itu, ayah saya menganggap Anda sebagai saudara laki-laki. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan berkolusi dengan begitu banyak pengkhianat di klan untuk memanfaatkan cedera serius ayah saya dan membunuh ayah saya. Jiao Tiankun, kamu pasti akan menderita pembalasan.
Petik 2. Mata pangeran kedua memerah ketika dia melihat Raja Banjir Surgawi barusan, dan niat membunuhnya seperti air pasang. Sekarang dia mendengar kata-kata Raja Banjir Surgawi, dia bahkan lebih tidak mampu lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan meraung dengan marah. Haha, sekarang semua orang tahu bahwa Anda, bajingan kecil, adalah pengkhianat klan Tian Jiao kami. Petik 2. Raja Banjir Surgawi tertawa terbahak-bahak. Ye Yunfei, aku tahu kamu memiliki kekuatan, tapi kamu datang ke sini untuk memprovokasiku hari ini, kamu menjebak dirimu sendiri. Matilah kau, karena bala bantuan saya telah tiba. Petik 2. Raja Tianjiao memandang Ye Yunfei dan berkata sambil mencibir. Saat berikutnya, ledakan, sosok hitam yang memancarkan aura menakutkan menyerbu pesawat Tianjiao satu demi satu. Semuanya adalah penguasa faksi gelap setingkat Kaisar Surga. Ada lebih dari 20. Dan mereka semua adalah Kaisar Surgawi penyempurnaan. Apa, begitu banyak Master Kaisar Langit? Petik 2. Pangeran kedua, Jiao Zong dan dua lelaki tua lainnya menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat begitu banyak penguasa Kaisar Langit datang tiba-tiba. Hanya karakter ini, tapi Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa. Tahukah Anda, Ye Yunfei telah membunuh puluhan kaisar di pesawat Suzaku. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar dari faksi gelap. Ye Yunfei, aku tahu bahwa yang paling kuat adalah energi dan formasi mentalmu. Jangan khawatir, karena kami berani datang, kami sudah memiliki cara untuk menahan energi dan formasi mental Anda. Selama Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan energi dan formasi mental, Anda bukan apa-apa di depan kami. Petik 2. Salah satu kaisar surgawi yang gelap berkata dengan suara dingin. Oh, bisakah Anda menahan energi dan formasi mental saya? Petik 2. Ye Yunfei terkejut. Di pesawat Suzaku, Ye Yunfei memang menggunakan formasi untuk membunuh puluhan kaisar langit. Dan dalam pertempuran itu, dengan mengandalkan energi mentalnya, Ye Yunfei dengan mudah bertarung melawan para penguasa kaisar langit itu. Oleh karena itu, makhluk dari faksi gelap percaya bahwa alasan mengapa Ye Yunfei dapat membunuh puluhan kaisar langit terutama karena dia pandai energi mental dan formasi. Bagus, latar belakang faksi gelap kami berada di luar imajinasi Anda. Meskipun energi mental langka dan sulit dipertahankan, faksi gelap kita memiliki senjata ajaib untuk menahan energi mental. Petik 2. Tuan gelap dari Kaisar Langit itu berkata dengan mencibir. Lakukan, Yang Mulia telah memerintahkan, yang terbaik adalah menangkap hidup-hidup. Petik 2. Tuan gelap dari Kaisar Langit ini berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan, lebih dari 20 Kaisar Surgawi dan Raja Banjir Surgawi dari faksi gelap meletus pada saat yang sama, melepaskan paksaan energi yang kuat, yang langsung mengguncang seluruh pesawat Banjir Surgawi, menyebabkan semua makhluk di seluruh dunia gemetar ketakutan. Lebih dari 20 kaisar pecah bersama, pemandangan seperti itu terlalu menakutkan. Pangeran kedua dan Jiao Zong berdiri di samping Ye Yunfei, dilindungi oleh aura Ye Yunfei. Meskipun mereka tidak terluka, mereka masih merasakan ketakutan yang mendalam. Pangeran kedua, jangan khawatir, denganku di sini, mereka tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutmu pun. Ye Yunfei berkata kepada pangeran kedua dan yang lainnya. Tuan Muda Ye, jangan khawatirkan kami, kamu harus berhati-hati, mereka punya banyak orang. Pangeran kedua cukup berani untuk mengatakannya dengan suara gemetar. Kamu Yunfei, bersiaplah untuk mati. Raja Banjir Surgawi meraung dengan marah. Dia telah memimpin klan Tianjiao untuk bergabung dengan faksi gelap dan menjadi kekuatan tambahan dari faksi gelap. Jika dia menghadapi Ye Yunfei sendirian, dia pasti tidak akan berani bergerak, tetapi sekarang begitu banyak tuan dari sisi gelap Kaisar Langit datang untuk membantu, dia sangat percaya diri. Bergemuruh, salah satu penguasa gelap Kaisar Langit melambaikan tangannya, dan sebuah bola putih melayang ke udara, melayang di udara, dan melepaskan kabut putih yang mengepul, yang memenuhi dunia dalam sekejap. Ye Yunfei, senjata ajaib ini dirancang untuk menahan energi mental. Sekarang energi mental Anda tidak berguna bagi kami, tuan dari faksi gelap berkata dengan bangga. Ini adalah pemecah susunan, selama saya mengaktifkan jimat ini, Anda tidak akan dapat membentuk formasi di ruang ini. Tuan dari faksi gelap mengeluarkan selembar kertas jimat hitam dan menambahkan, oh, apakah ini sangat menakjubkan? Bagus sekali, setelah membunuhmu, aku akan mempelajari kedua senjata ajaib ini dengan hati-hati. Ye Yunfei memandangi bola putih dan jimat hitam itu dengan rasa ingin tahu. Hanya saja,
meski aku tidak menggunakan energi mental dan formasi, aku bisa dengan mudah membunuhmu, Ye Yunfei mencibir. Bab 2255. Para master dari faksi gelap berpikir bahwa Ye Yunfei terutama mengandalkan energi mental dan formasi. Nyatanya, Ye Yunfei sekarang telah melatih 10.000 pedang menjadi satu metode ke dunia 5.000 pedang menjadi satu. Sangat mudah untuk menangani ini kaisar yang sempurna di depannya. Semuanya, ayo lakukan. Ingat, Yang Mulia memiliki perintah, cobalah untuk menangkap hidup-hidup. Petik 2. Pemimpin faksi gelap berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan, lebih dari 20 kaisar bergegas menuju Ye Yunfei bersama. Master terkemuka dari faksi gelap telah memegang kertas jimat hitam. Begitu dia mengetahui bahwa Ye Yunfei telah mengatur formasi, dia akan segera mengaktifkan kertas jimat ini untuk menghancurkan formasi Ye Yunfei. Sepotong kertas jimat ini diberikan oleh Yang Mulia sebelum mereka datang, menghususkan diri dalam memecahkan berbagai formasi dan sangat kuat. Ye Yunfei berdiri di sana dengan tangan di belakang, menatap dingin pada kaisar surgawi yang bergegas, tanpa bergerak sedikit pun. Pemaksaan energi yang dilepaskan oleh lebih dari 20 kaisar terus menghancurkan Ye Yunfei. Tapi itu tidak berpengaruh pada Ye Yunfei. Nah, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Sekarang energi dan formasi mental Anda tidak berguna, jadi Anda harus dengan patuh menahan tangan Anda. Petik 2. Kaisar faksi gelap yang sangat cepat bergegas ke Ye Yunfei terlebih dahulu, berteriak, lalu mengayunkan dua pedang hitam dengan bentuk aneh, dan menebas Ye Yunfei. Bola itu benar-benar bisa menahan energi mentalku. Cobalah. Petik 2. Ye Yunfei melirik bola putih yang melayang tinggi di langit, berpikir sendiri. Jadi Ye Yunfei menggunakan energi mentalnya untuk menyerang kaisar kegelapan yang memegang dua pedang. Bergemuruh, ketika Ye Yunfei menunjukkan energi mentalnya, bola putih di langit langsung bergetar, melepaskan energi aneh, yang sebenarnya mencegat energi mental yang dikeluarkan oleh Ye Yunfei. Dengan cara ini, energi mental Ye Yunfei tidak dapat menyerang kaisar langit yang gelap itu. Sayang, tampaknya itu adalah kekuatan iman. Nah, dengan begini, kekuatan keyakinan bisa melawan energi mental. Petik 2. Ye Yunfei merasakan energi aneh yang dikeluarkan oleh bola putih itu, dan menemukan bahwa energi ini mirip dengan kekuatan keyakinan. Yang disebut kekuatan keyakinan adalah energi khusus yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan pikiran dari sejumlah besar makhluk hidup dan mengumpulkan mereka bersama. Dikatakan bahwa Buddhisme paling baik dalam mengumpulkan kekuatan keyakinan. Tentu saja, dikatakan bahwa hanya guru Buddha yang kuat yang memiliki kekuatan gaib untuk mengumpulkan kekuatan keyakinan. Tak disangka, kekuatan iman tersembunyi di dalam bola putih itu. Kekuatan keyakinan ini tidak menahan energi mental saya, tetapi dapat melawan energi mental saya, dan kedua belah pihak membentuk konfrontasi. Ye Yunfei berpikir sendiri. Pada saat ini, Kaisar Langit yang gelap telah menebas di depan Ye Yunfei dengan dua pedang, dan hendak menebas tubuh Ye Yunfei. Sayang, kekuatan anak ini sepertinya tidak menakutkan seperti di legenda. Dia tampak tidak berdaya di depanku. Petik 2. Melihat Ye Yunfei berdiri di sana, penguasa gelap Kaisar Langit ini tidak melawan sama sekali, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi bingung. Hanya pada saat ini, mati, Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatapnya dengan mata acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan. Tidak baik, Tuan gelap dari Kaisar Langit ini sangat ketakutan sehingga dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tiba-tiba merasakan krisis yang kuat, jika dia tidak segera mundur, dia mungkin mati. Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang, dan menebas dengan ringan. Pedang panjang ini adalah senjata sihir tingkat. Kaisar tertawa, cahaya pedang terpotong, terlihat sangat sederhana, dan kecepatannya tidak cepat. Tetapi Kaisar Kegelapan tidak dapat menghindarinya, dan tersapu ke seluruh tubuh oleh cahaya pedang. Mata Kaisar Langit yang gelap ini menatap Ye Yunfei dengan ketakutan di matanya. Engah, saat berikutnya, tubuh Kaisar Langit yang gelap ini meledak secara langsung, berubah menjadi awan kabut darah, menghancurkan tubuh dan jiwa. Bagaimana bisa, melihat pemandangan ini, Kaisar Surgawi lainnya sangat ketakutan sehingga mereka semua berhenti. Tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah membaca. Apa konsep membunuh Kaisar penyempurnaan secara instan? Kapan Tuan Kaisar Langit menjadi begitu lemah? Meskipun,
Raja Banjir Surgawi dan Kaisar Surgawi yang gelap itu tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei sangat kuat, dan kekuatan tempurnya pasti telah melampaui wilayahnya. Tapi kekuatan bertarung Ye Yunfei saat ini tidak cukup untuk menggambarkannya dengan kata yang kuat, tapi itu tidak nyata, sangat mengerikan sampai tingkat ketidaknormalan. Level Kendo dengan 5.000 pedang yang kembali menjadi satu benar-benar dapat membunuh kaisar yang sempurna dalam sekejap. Ye Yunfei sangat puas dengan efek ini. Semua orang akan mati. Mata Ye Yunfei acuh tak acuh, dan dia melirik para master kaisar langit yang ketakutan. Tertawa, Ye Yunfei mengangkat pedang panjangnya dan menebas salah satu kaisar gelap. Seberkas cahaya pedang muncul dan menyapu melewati kaisar gelap dengan kecepatan luar biasa. Ledakan, kaisar surgawi lainnya dari faksi gelap meledak di tempat, berubah menjadi kabut darah, dan menyebar bersama angin. Selanjutnya, Ye Yunfei terus mengayunkan pedangnya, satu pedang pada satu waktu, seperti memotong melon dan sayuran, membunuh satu demi satu master kaisar langit. Langkah Ye Yunfei sangat sederhana, yaitu memotong cahaya pedang dengan satu pedang. Pedang ini juga terlihat biasa saja, tetapi tidak ada penguasa kaisar surga yang dapat menghindarinya dan langsung terbunuh. Brengsek, Ye Yunfei, bagaimana ilmu pedangmu bisa begitu menakutkan? Ternyata kekuatan terkuatmu bukanlah energi mental dan formasi, melainkan ilmu pedang. Petik 2. Kepala faksi gelap, Kaisar Langit, melihat pemandangan ini dan menggertakkan giginya dengan marah. Sekarang sudah terlambat, Ye Yunfei menjawab dengan enteng. Engah-engah, Ye Yunfei terus mengayunkan pedangnya, satu pedang pada satu waktu, dan terus memenggal kepala para penguasa faksi gelap itu. Setelah beberapa saat, kecuali pemimpin utama dari faksi gelap dan Raja Tianjiao, semua penguasa lain dari faksi gelap itu dibunuh oleh Ye Yunfei. Hanya dalam beberapa saat sebelum dan sesudah, Ye Yunfei dengan mudah membunuh lebih dari 20 kaisar. Pangeran kedua, Jiao Zong dan dua tetua lainnya sangat terkejut ketika mereka melihat Ye Yunfei memenggal kepala kaisar langit terus-menerus. Kekuatan Tuan Ye terlalu menakutkan. Di depannya, Kaisar Langit selemah ayam. Petik 2. Jiao Zong menghela nafas. Sekarang giliran Anda. Ye Yunfei memandang Kaisar Langit terakhir dari faksi gelap, dan berkata dengan enteng. Ye Yunfei, tunggu saja, balas dendam hari ini. Aku pasti akan kembali kepadamu di masa depan untuk membalas dendam. Kaisar Surgawi yang gelap itu menatap Ye Yunfei dan berkata dengan gigi terkatup. Jika aku menebas dengan pedangku, kamu akan hancur berkeping-keping, tubuh dan jiwa akan hancur. Dan sekarang niat pedangku telah menguncimu, bahkan jika beberapa yang terhormat dari faksi gelapmu ingin menyelamatkanmu dari udara, sudah terlambat. Apakah masih ada kesempatan untuk membalas dendam padaku? Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Terakhir kali di Suzaku Realm, pemimpin dari faksi gelap diselamatkan di saat-saat terakhir oleh Yang Mulia dari faksi gelap menggunakan kekuatan supranatural, jadi kali ini Ye Yunfei telah mempersiapkan diri dengan baik. Tertawa, setelah berbicara, Ye Yunfei menebas dengan pedangnya, tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tuan Gelap ini untuk melarikan diri. Engah, tubuh Master Gelap ini langsung meledak. Haha, anak laki-laki, Anda sama sekali tidak tahu latar belakang dan metode gelap kami. Apakah Anda pikir Anda benar-benar membunuh kami? Tunggu dan lihat saja. Kita akan bertemu lagi. Tuan dari faksi gelap tertawa terbahak-bahak sebelum tubuhnya meledak. Bagaimana ini? Mungkinkah makhluk gelap yang saya bunuh ini belum benar-benar mati? Bagaimana ini mungkin? Ketika Ye Yunfei mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut, menunjukkan ekspresi bingung. Bersambung.